Raffi Ahmad akhirnya meminta maaf terkait ikut serta dirinya dalam pesta setelah divaksinasi COVID-19 dengan tidak mengenakan masker dan menjaga jarak saat berfoto. Raffi Ahmad mulanya menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Joko Widodo dan seluruh masyarakat Indonesia melalui akun media sosialnya. Ia pun berjanji akan lebih mematuhi protokol kesehatan. Ya, terkait kejadian tadi malam, saya ingin sedikit klarifikasi tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya, meminta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staf yang ada di Sekretariat Presiden, dan juga sekali lagi minta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tadi malam. Jadinya semalam itu bukan di tempat umum, tetapi memang di rumah pribadi salah satu ayahnya teman saya. Di situ kondisinya juga memang sebelum masuk rumahnya mengikuti protokoler, tapi pas di dalam kebetulan saya lagi makan, tidak pakai masker dan ada yang foto. Tapi apapun itu, saya juga minta maaf karena kejadian ini jadi heboh. Sekali lagi pun saya mengingatkan juga untuk kalian, untuk semuanya, untuk saya juga, untuk semuanya tetap kita mentaati protokol kesehatan 3M. Dan saya juga tidak ingin mengecewakan banyak pihak, apalagi kemarin saya juga alhamdulillah sekali beruntung banget saya mendapatkan kesempatan untuk divaksin yang pertama. Ya, maka dari itu permintaan maaf saya untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk Pak Presiden, untuk semuanya yang sudah kemarin mempercayai saya mohon maaf sekali lagi. Untuk kedepannya pun saya ingin lebih baik untuk kita, untuk saya, untuk kita semuanya, karena apapun 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan itu adalah salah satu hal yang terbaik untuk kita semuanya. Terima kasih. Sebelumnya, Raffi Ahmad menjadi salah satu orang pertama di Indonesia yang mendapat vaksin COVID-19 Sinovac di Istana Merdeka Rabu kemarin. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir di Kalimantan Selatan kian meluas. Ulama besar Syekh Ali Jaber dimakamkan di Ponpes Darul Quran Tangerang. Raffi Ahmad meminta maaf abaikan protokol kesehatan setelah divaksin. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya Wilson Purba. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi ulama besar Indonesia Syekh Ali Jaber meninggal dunia pada pagi tadi di Rumah Sakit IRC Jakarta. Ulama kelahiran Madinah itu meninggal dunia di usia 44 tahun dan dipastikan telah bebas dari corona. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang dari ulama besar Indonesia Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber meninggal dunia pagi tadi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit IRC Cempaka Putih, Jakarta. Syekh Ali Jaber meninggal dunia di usia 44 tahun. Sebelumnya Syekh Ali Jaber menjalani perawatan karena terpapar COVID-19 dan sempat dikabarkan kondisinya membaik. Syekh Ali Jaber disebut telah negatif COVID-19. Beliau kalau tidak salah yang jelas bukan COVID-19, tetapi ada komplikasi jantung, komplikasi paru-paru, ginjal, itu benar, ya. Meninggalnya ulama kelahiran Madinah ini meninggalkan duka bagi umat muslim Indonesia. Syekh Ali Jaber dikenal sebagai ulama dengan pesan-pesan yang sejuk dan damai.
Jenazah Syekh Ali Jaber akan dimakamkan di Pondok Pesantren Darul Quran, Tangerang Selatan, Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini jenazah Syekh Ali Jaber sedang menuju ke pemakaman di Ponpes Darul Quran. Selengkapnya sudah ada rekan kami Armalina yang juga tengah dalam perjalanan. Armalina, silakan dengan laporan Anda. Ya, Stephanie, Wilson, dan juga pemirsa, saat ini rombongan dari jenazah almarhum Syekh Ali Jaber ini masih dalam perjalanan menuju ke Pondok Pesantren Darul Quran Tangerang yang juga milik dari Ustadz Yusuf Mansur. Kami masih belum bisa memastikan ini pada pukul berapa rombongan akan tiba di lokasi pemakaman, namun saat ini kami sudah berada di Jalan Tol Kebon Jeruk, Jakarta Barat menuju ke tempat lokasi. Tadi juga saat di rumah duka, meskipun dari awak media maupun masyarakat sekitar ini tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam komplek beliau, ini banyak sekali masyarakat yang mengawal begitu saat almarhum akan berangkat menuju ke tempat pemakaman, di mana tadi banyak sekali motor-motor yang ikut mengawal hingga ke tempat pintu masuk tol untuk memberikan ruang jalan agar tidak terjebak macet begitu menuju ke tempat pemakaman. Dan sebelumnya ini Syekh Ali Jaber juga diberitakan bahwa terkena sakit COVID-19 dan juga dirawat di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih selama 19 hari, di mana kondisi ini sempat kritis. Lalu Syekh Ali Jaber ini diinformasikan kembali sudah pulih dan sehat. Namun tadi pagi pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, ini almarhum Syekh Ali Jaber diinfokan menutup usia di umur 44 tahun. Namun tadi dari pihak keluarga juga sudah mengkonfirmasi kembali bahwa Syekh Ali Jaber ini meninggal dunia bukanlah karena COVID-19, namun dari komplikasi jantung. Dan saat ini kan juga masih dalam perjalanan menuju ke tempat lokasi pemakaman yang berada di Pondok Pesantren Darul Quran Tangerang milik Ustadz Yusuf Mansur, di mana dari informasi terakhir memang untuk hari ini juga dari almarhum Syekh Ali Jaber akan langsung dimakamkan di Tangerang. Stephanie dan juga Wilson. Armalina, dari rumah sakit siapa saja rombongan yang ikut? Apakah ada kerabat atau pemuka agama yang juga ikut dalam rombongan untuk menuju ke pemakaman? Ya, Wilson, Stephanie dan juga pemirsa, untuk siapa saja tadi tokoh utama yang ikut mengantar langsung Syekh Ali Jaber, kami tidak bisa memastikan siapa sajanya karena memang kami tidak bisa mendekat ke lokasi sekitar yang berada di dalam komplek ini, hanya berada di luar tadi, sehingga memang awak media hanya bisa melihat saat mobil rombongan keluar langsung begitu, tidak bisa melihat siapa saja tokoh-tokoh yang ikut mengiring dari rumah sakit menuju ke rumah duka dan juga menuju ke tempat pemakaman yang berada di Tangerang. Iya, Armalina, berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan menuju ke Ponpes Darul Quran ini? Sekitar kalau dari rumah duka yang berada di Jakarta Timur ini menuju ke Tangerang sekitar 1 hingga 1,5 jam. Namun saat ini kami sudah berada di tengah perjalanan, sudah berada di daerah Cipondo, Tangerang. Ini artinya mungkin sekitar setengah jam atau 15 menit lagi dari rombongan ini sudah akan tiba ke pemakaman yang berada di Pondok Pesantren Darul Quran Tangerang. Stephanie. Armalina, apakah Anda mengetahui susunan acara yang akan diselenggarakan nanti untuk mengantarkan Syekh Ali Jaber ke peristirahatan terakhirnya? Ya, Wilson, Stephanie dan juga pemirsa, untuk jadwal ataupun agenda ini bagaimana skemanya nanti dalam proses pemakaman almarhum Syekh Ali Jaber, kami belum mendapatkan informasi pasti bagaimana dari awal hingga akhirnya nanti, namun dipastikan ini saat tiba kita langsung masuk ke dalam Pondok Pesantren Darul Quran. Wilson. Iya, Armalina, ada berapa kira-kira mobil yang ikut serta dalam rombongan untuk mengantarkan jenazah Syekh Ali Jaber? Oke, Wilson, Stephanie dan juga pemirsa, dari pandangan mata kami dari rumah duka
almarhum Syekh Ali Jaber yang berada di Jakarta Timur, ini nampaknya juga cukup banyak mobil rombongan yang ikut serta dalam pemakaman sore ini. Ini setidaknya ada sekitar 30 hingga 40 mobil rombongan yang sudah iring-iringan dari rumah duka di Jakarta Timur menuju ke Tangerang. Dan saat ini kami juga sudah memasuki ke daerah Tangerang. Ini kemungkinan estimasi tiba masih sekitar 20 menit lagi hingga tiba ke lokasi. Ya, Armalina, sebelum diberangkatkan dari rumah duka, apakah sempat ada pernyataan ataupun pernyataan yang disampaikan oleh pihak keluarga? Ya, Stephanie, tadi sebelum berangkat ke pemakaman memang kami tidak dapat berkomunikasi lagi dengan keluarga, namun dari jauh waktu sebelumnya, ini sebelum jenazah tiba di rumah duka, kami sempat berbincang dengan pihak keluarga untuk mengkonfirmasi sakit yang diderita oleh Syekh Ali Jaber yang memang menyatakan ini sudah dipastikan meninggal dunia bukanlah karena COVID-19 namun karena komplikasi jantung. Dikarenakan tadi dari pihak keluarga juga menyatakan bahwa Syekh Ali Jaber memang sempat mengalami kritis saat mengidap sakit COVID-19 namun sudah pulih kembali beberapa hari terakhir. Dan tadi dikonfirmasi kembali dari pihak keluarga bahwa meninggal dunia pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat ini bukanlah dari COVID-19 namun dari komplikasi jantung. Baik, jadi bisa dipastikan untuk penyebab meninggalnya Syekh Ali Jaber ini bukan karena COVID-19 ya, Armalina? Ya, Stephanie, tadi dari pihak keluarga juga sudah mengkonfirmasi dan juga dipastikan bahwa almarhum Syekh Ali Jaber ini meninggal dunia bukanlah dari COVID-19 meskipun sebelumnya Syekh Ali Jaber dikabarkan sakit COVID-19, namun ini dipastikan dari pihak keluarga Syekh Ali Jaber sudah sembuh dari COVID-19 pada beberapa hari terakhir, namun memang karena kondisinya memang harus tetap istirahat sehingga beliau tetap harus dirawat di rumah sakit IRC Cempaka Putih. Namun beberapa hari terakhir ini tadi dikabarkan bahwa dari almarhum Syekh Ali Jaber mengidap sakit komplikasi jantung yang akhirnya menutup usia pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat tadi. Baik, terima kasih Armalina atas laporan Anda, namun kami akan nanti kembali lagi ke Anda untuk memantau situasi seperti apa di pemakaman pendakwah dan juga ulama Syekh Ali Jaber. Ya pemirsa, pemerintah menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Syekh Ali Jaber. Menko Polhukam menyebut Syekh Ali Jaber adalah sosok yang kerap mengkritik pemerintah namun tetap memberikan solusi. Inna ilaihi raji'un, bahwa kita ini ada karena Allah, oleh Allah, dan untuk Allah, serta dipanggil oleh Allah kapanpun waktu yang dikehendaki oleh Allah. Hari ini Syekh Ali Jaber, seorang ulama besar yang sangat dekat dengan masyarakat maupun dengan pemerintah, telah wafat meninggalkan kita semua. Pemerintah merasa kehilangan dan menyatakan turut berduka karena Syekh Ali Jaber ini orangnya kritis tapi solutif. Dia tidak segan memberi kritik kepada pemerintah, tapi memahami situasi sehingga juga memberi solusi. Sering datang kepada pemerintah, sering datang ke rumah saya juga sebagai minhan, dan selalu mengajak diskusi tentang masalah-masalah kebangsaan dan keumatan. Oleh sebab itu sekali lagi saya mewakili pemerintah menyatakan turut berduka-cita. Umat harus melanjutkan perjuangannya yang selalu disuarakan di dalam berbagai dakwahnya, yaitu persaudaraan, bukan hanya antar orang Islam, bukan hanya antar orang Indonesia, tapi juga antar manusia. Persaudaraan antar manusia sebagai esensi ajaran semua agama. Itu yang selalu disuarakan oleh Syekh Ali Jaber. Itu yang dari pemerintah. Saya pribadi sekarang punya kenangan yang indah dengan Syekh Ali Jaber karena kami
Syekh Ali Jaber resmi menjadi warga negara Indonesia setelah 5 tahun berdakwah di tanah air. Sebelum meninggal, almarhum sempat menyatakan ingin dimakamkan di Indonesia. Ali Saleh Muhammad Ali Jaber atau lebih dikenal Syekh Ali Jaber lahir di Madinah 3 Februari 1976. Ali Jaber merupakan sulung dari 12 bersaudara. Sejak kecil ia mendapat bimbingan agama dari ayahnya yang merupakan penceramah agama. Ali Jaber menjalani pendidikan formal ibtidaiyah hingga aliyah di Madinah, Arab Saudi. Usai lulus sekolah menengah, ia melanjutkan pendidikan khusus pendalaman Al-Quran pada tokoh dan ulama ternama di Arab Saudi. Selama di Madinah, Ali Jaber aktif sebagai guru hafalan Al-Quran di Masjid Nabawi dan menjadi imam sholat di salah satu masjid di kota Madinah. Sejak 2008, Syekh Ali Jaber mulai berdakwah di Indonesia. Ali Jaber menikah dengan Umi Nadia, wanita asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hadirnya Ali Jaber mendapat sambutan baik masyarakat karena dakwahnya yang menyejukkan, penyampaian ayat Al-Quran dan hadis yang sangat rinci dan detil. Tahun 2012, ketulusan berdakwah membuatnya dianugerahi kewarganegaraan oleh Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk menyiarkan Islam lebih efektif dan melahirkan para penghafal Al-Quran di Indonesia, Ali Jaber mendirikan kantor Yayasan Syekh Ali Jaber di Jakarta. Ali Jaber rutin mengisi acara di sejumlah stasiun televisi dan menjadi juri hafiz Indonesia di RCTI. Dalam sebuah wawancara, ia pernah menyatakan ingin dimakamkan di Indonesia. Syekh Ali pernah menyatakan siap mati dan dimakamkan di Indonesia. Apa yang membuat Syekh Ali begitu dalam mencintai Indonesia, Syekh? Sebenarnya semenjak saya berada di sini, tidak pernah menghadapi masalah sama orang Indonesia, cara menyambut dan disambut dengan baik. Akhlak orang Indonesia luar biasa. Bahkan banyak kejadian-kejadian yang berkesan di hati saya. Dan banyak hal kejadian perhatian dari jamaah, semangat dan girah Islam di Indonesia, bagaimana betul-betul mewujudkan kebersatuan Ahlus Sunnah wal Jamaah, membuat saya semakin cinta dengan Indonesia. Iya, semakin cinta dengan Indonesia. Kini, Syekh Ali Jaber berpulang. Lantunan ayat suci Al-Quran dikumandangkan dari pelosok negeri, mengantar kepergian Syekh Ali Jaber yang sudah mencetak ribuan tahfiz. Tim Liputan iNews melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. 1 tahun atau lebih beliau ketika menyampaikan ceramah khususnya kepada orang yang ditimpa musibah, beliau sering mengucapkan awalnya sebelum kita mengucapkan inna lillah, kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala harus kita terima dengan ridha. Alhamdulillah. Karena sudah jelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-'abdu," ketika seorang hamba meninggal, Allah bertanya kepada malaikat, "Madza qala 'abdi?" Apa yang dikatakan hambaku? Kata malaikat, "Qala alhamdulillah." Dia mengucapkan alhamdulillah, hamidaka wastarja. Dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian baru dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga segala kesalahan dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya 2 tahun atau 3 tahun ujian beliau besar sekali, sangat besar. Nah, itu menurut saya Allah ketika mencintai seorang hamba, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Idza ahabba Allahu 'abdan ibtalah." Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah berikan ujian, cobaan. Ya, karena enggak mungkin seorang hamba dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala kecuali sudah bersih. Sebenarnya bersih di dunia. Sakit, ujian, cobaan, penyakit dan lainnya itu ujian dan cobaan.
agar hambanya bersih bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang bersih. Semoga ya Rabb meninggal beliau insyaallah husnul khatimah dan kuburan beliau insyaallah raudhatun min riyadil jannah. Insyaallah beliau pindah ke tempat lebih mulia, lebih indah dari dunia, yaitu jannatullah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Saya mengucapkan kepada semuanya, ustaz, para asatiz, para ulama, yang mengucapkan ta'ziah, terduka, dan saya harap, saya ingin menghimbaukan kepada seluruh jamaah yang bercinta Syekh Ali Jabir memberikan doa, berikan doa kepada beliau dari jauh-jauh, karena tidak ada tempat ta'ziah, tidak ada kerumunan, keramaian, karena kita mengikuti aturan COVID-19. Karena itu tidak ada tempat ta'ziah. Kita saja berkeluarga, kita insyaAllah melaksanakan salat jenazah. Setelah itu kita makamkan beliau tanpa ada kerumunan atau ta'ziah. Terima kasih. Jazakumullahu khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Terima kasih buat Pak Kapolres dan Pak Dandim, Pak Kapolres Hengki dan Pak Dandim Lukman. Makasih buat seluruh pimpinan Rumah Sakit YRC. Makasih buat seluruh kawan-kawan dakwah Yayasan Syekh Ali Jabir dan keluarga besarnya. InsyaAllah kita mengantar Syekh Ali Jabir ke rumah duka dan pemakaman di pesantren Darul Quran Ketapang. Tapi mohon saya sekalian menghimbau, kami menghimbau, tidak usah ke rumah duka, begitu Pak Kapolres ya, Pak Dandim, Ibu ya. Tidak usah ke rumah duka, tidak usah ke pemakaman, langsung sholat gaib di masjid dan musola masing-masing. Dan kita ngaji-ngaji doa-doa dari tempat masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan semua amal soleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Syekh Ali Jabir insyaallah benar-benar husnul khatimah. Pemirsa, saksikan tayangan khusus mengenang Syekh Ali Jabir di Ngobrol Gus Miftah setiap pada hari Jumat besok pukul 9 pagi. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi terkait prosesi pemakaman jenazah Syekh Ali Jabir. Tetaplah di Ini Sore.